Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi Senin 28 Agustus 2023. Sari berita, penyidik Polres ND tetapkan 3 tersangka kasus galian C. BMKG Komodo Labuan Bajo mengimbau nelayan dan pelaku wisata bahari untuk mewaspadai gelombang tinggi dan angin kencang di wilayah itu. Bersama saya Rizwan Sumbi, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, penyidik Polres ND menetapkan 3 orang tersangka dari PT Yeti Darmawan dalam kasus tambang galian C di Kabupaten ND. Selain penetapan tersangka, sejumlah barang bukti sudah disita dalam perkara ini. Kasat Reskrim Polres ND, Ibtu Yance Kadiaman, kepada wartawan mengatakan ketiga tersangka dimaksud masing-masing AD, YD, dan S. Ibtu Yance juga mengatakan bahwa saat ini penyidik telah mengirim berkas perkara ini ke Kejaksaan untuk diteliti oleh jaksa. Namun, satu tersangka belum diperiksa atau memberikan keterangan karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter. Saat ini, kata Ibtu Yance, penyidik sudah membuka polis lain yang dipasang di lokasi galian C dengan pertimbangan untuk kepentingan pembangunan. Hal ini dilakukan ada surat dari pemerintah karena saat ini sedang ada proyek pemerintah yang sedang berjalan. Meski polis lain sudah dibuka, namun proses hukum tetap berjalan. Polisi juga mengingatkan kepada pemilik lokasi tambang galian C agar tidak melakukan aktivitas penambangan sambil menunggu izin operasionalnya dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang. Beralih ke berita selanjutnya, ancaman akan krisis pangan dan identitas budaya sudah di depan mata dan masyarakat perlu lebih peduli akan 2 isu tersebut. Laporan Lady Badin. Ancaman krisis pangan dan identitas budaya saat ini telah menjadi isu global yang perlu dicermati oleh masyarakat. Founder Kampus Tanpa Dinding Isberibe kepada RRI mengungkapkan bahwa fenomena perubahan iklim yang terjadi saat ini, juga pandemi COVID-19 dan konflik perang yang terjadi, berdampak pada ketidakstabilan pangan di dunia sehingga banyak negara-negara di dunia mengalami krisis pangan. Isberibe juga ungkapkan krisis identitas budaya pun semakin terasa begitu kuat mendera seiring dengan semakin berkembangnya teknologi dan perubahan gaya hidup manusia. Krisis pangan untuk prediksi masa depan masih menjadi ancaman yang sangat besar. Sementara krisis identitas budaya telah tampak dan dampaknya sangat kita rasakan. Dan ini sangat terlihat ketika tahun lalu kami melakukan kegiatan literasi pangan di masyarakat adat Saga. Orang hanya sedikit melihat bahwa pangan itu menjadi identitasnya. Karena apa? Generasi muda sekarang ini mereka sudah meninggalkan. Karena kita yang orang-orang tua atau penggerak-penggerak di bidang pangan belum terlalu banyak melibatkan anak-anak muda kita untuk gerakan mengembalikan identitas budaya pangan. Dirinya mengungkapkan lewat berbagai ancaman krisis yang terjadi saat ini, pihaknya dan juga Nusantara Code telah melakukan gerakan budaya pangan untuk kedaulatan pangan yang tentu saja perlu didukung oleh semua pihak agar membuat kesadaran bersama dan menggerakkan kembali budaya pangan lokal masyarakat yang di dalamnya mengandung unsur-unsur yang bisa dibuktikan secara ilmiah untuk mempertahankan kedaulatan pangan di daerah sekaligus menjadi kekuatan melawan krisis identitas budaya. Sebenarnya kalau kita mau melihat sejarah untuk orang Indonesia, pada zaman dahulu Indonesia adalah sebuah negara yang sangat subur dan berkelimpahan. Kalau sekarang hampir setiap tahun pemerintah kita melakukan impor untuk berbagai jenis pangan, dan itu adalah sebuah kenyataan. Dari situ kita juga melihat praktik-praktik pertanian yang mengedepankan pelestarian pangan untuk menjaga kedaulatan pangan.
juga sudah semakin mundur. Makanya ketika teman-teman dari Nusantara Code menginisiasi kegiatan ini, maka kami merasa bahwa ini juga merupakan salah satu kebutuhan bagi orang-orang kita, terutama anak-anak muda kita yang ada di Ende. Saat ini kampus tanpa dinding didukung oleh Nusantara Code dan Fakultas Pertanian Universitas Flores Ende terus berupaya membuat gerakan budaya pangan untuk kedaulatan pangan, khususnya di Kabupaten Ende, agar kembali mengangkat pangan lokal menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri, sekaligus membantu pemerintah menghadapi krisis pangan global. RRI Ende, Lady Badin melaporkan. Sebanyak 163 anak di wilayah Keuskupan Agung Ende, Kevi Kepan Endelio, Paroki Santo Yosef Onekore menerima komuni pertama di Gereja Santo Yosef Onekore Minggu 27 Agustus kemarin. Ekaristi Kudus komuni pertama ini dipimpin oleh Pater Crispianus Lado SVD dengan Pastor Konselebran Pater Karis Jua SVD, Pater Erik Eureka SVD dan Pater Pito Tamonop SVD. Anak-anak penerima komuni pertama bersama orang tua pendamping tampil beda pada penerimaan komuni pertama tahun 2023 di Gereja Onekore. Bersama orang tua mereka anggun mengenakan pakaian daerah Nusantara, yakni menggunakan pakaian daerah asalnya masing-masing. Busana komuni pertama berasal dari berbagai daerah seperti dari suku-suku yang ada di Flores, Sumba, Timor, Alor, Bali, Jawa, bahkan juga dari Papua. Nuansa Nusantara ini terlihat pada perayaan Ekaristi Kudus komuni pertama di Gereja Santo Yosef Onekore. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Komodo Labuan Bajo mengingatkan nelayan dan pelaku pariwisata yang melakukan aktivitas pelayaran untuk mewaspadai potensi angin kencang dan gelombang tinggi sebagai dampak dari monsun timur pada Agustus 2023. Hal tersebut disampaikan Kepala Stasiun Meteorologi Komodo, Sti Nenotek. Masyarakat yang melakukan aktivitas di perairan perlu mewaspadai adanya potensi angin kencang yang mencapai 4 hingga 50 km per jam dan gelombang tinggi yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Apabila kondisi cuaca telah ditandai dengan angin kencang dan gelombang tinggi, pengguna jasa perairan harus menghentikan aktivitas. Monsun timur ini aktif pada saat bulan Juni, Juli, Agustus. Nah, salah satu dampak dari monsun timur ini adalah angin kencang dan gelombang tinggi. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh nelayan, terutama juga teman-teman wisatawan yang beraktivitas di laut. Jadi kalau beberapa bulan terakhir sering terjadi kecelakaan, ya itu sudah karena aktivitas monsun timurnya aktif di mana angin kencangnya terjadi, dan ini setiap tahunnya terjadi. Sti melanjutkan, bagi kapal yang terlanjur berlayar diingatkan untuk waspada dan segera menepi apabila ada angin kencang. Kondisi kapal yang berlayar harus disesuaikan dengan imbauan peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG. Apabila kecepatan angin mencapai 10 knot dengan ketinggian gelombang 1 meter, kapal-kapal kecil nelayan diimbau untuk tidak melakukan pelayaran. Sementara jika gelombang tinggi telah mencapai 2 hingga 4 meter, maka kapal feri penyeberangan pun diminta untuk tidak berlayar. Kepada para pelaku wisata, Sti meminta untuk aktif memperbaharui informasi dari BMKG dengan menjelaskan tentang kondisi cuaca kepada wisatawan. Menyandang predikat sebagai daerah pariwisata super premium, sebanyak 3.050 di Kabupaten Manggarai Barat disiapkan untuk menjadi nelayan yang super premium atau nelayan go digital. Laporan Rosa Dalima. Upaya persiapan ini dilakukan melalui kegiatan implementasi adopsi teknologi digital perikanan tangkap yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan Republik Indonesia bersama Kementerian Komunikasi dan Informasi melalui Direktorat Ekonomi Digital Ditjen Aplikasi Informatika Aptika bertempat di Grand Perundi Hotel Labuan Bajo kemarin. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat,
Patinci Reyanilda saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, dari 3.000 nelayan di Manggarai Barat hanya 700-an yang sudah menggunakan peralatan modern, sementara sisa lainnya masih menggunakan sistem pancing. Dengan mengikuti pelatihan ini, para nelayan di Mabar bisa lebih modern ke depannya. Melalui sistem ini juga sudah dapat dipastikan nelayan ketika turun melaut akan mendapatkan ikan. Karena di Manggarai Barat terus terang nelayan kita ada 3.050 orang, jumlah alat tangkapnya 1.000 lebih itu menggunakan alat pancing ulut, hanya 700-an yang menggunakan jaring ginet. Masih sangat jauh dari harapan. Kalau pergi ke laut setiap pagi pergi hanya untuk mencari ikan, belum tentu sehari dapat. Sekarang dengan Go Digital ini kita bukan lagi mencari ikan, tapi kita pergi mengambil ikan. Karena kita sudah tahu di mana titik-titik terdapat ikan. Lalu ikan jenis apa? Nah karena itu saya mengajak kita semua, para peserta, harus berbangga bahwa kitalah yang terpilih. Sementara itu, Sekretaris Dinas Kominfo Manggarai Barat, Hildegunda Kartini Tulus di kesempatan yang sama katakan, Pemda memberikan apresiasi yang tinggi atas upaya dari Kemenkominfo yang selama ini terus mendorong masyarakat Manggarai Barat dari berbagai sektor untuk go digital. Kabupaten Manggarai Barat sangat berbahagia karena sangat diperhatikan oleh Kementerian Kominfo untuk digitalisasi. Telah dilaksanakan beberapa kegiatan digitalisasi di Kabupaten Manggarai Barat yang sasarannya adalah guru, anak sekolah, PNS, UMKM, para pencari kerja, angkatan muda yang baru lulus SMK, itu dilatih oleh Kementerian Kominfo. Jadi dirinya berharap para nelayan yang ikut dalam kegiatan tersebut bisa mengikutinya dengan baik, agar kedepannya sistem penangkapan menjadi lebih mudah dan menguntungkan. Adapun materi yang diberikan meliputi pemanfaatan teknologi digital sektor maritim, strategi dan kebijakan sektor maritim untuk meningkatkan nilai tambah dan ketersediaan ikan yang berkualitas, serta peningkatan produktivitas penangkapan ikan dengan bantuan teknologi digital perikanan. RRI Endero Sadalima melaporkan. Berita terakhir, masyarakat Kampung Adat Gurusina Desa Watu Manu, Kecamatan Jerebu, Kabupaten Ngada telah mempertahankan tradisi Waesao yang merupakan tradisi leluhur yang berhubungan dengan pengantapan rumah adat dari alang-alang yang disusun rapi untuk memberikan perlindungan dari hujan dan panas, terik matahari, sekaligus merupakan simbol keagungan dan kebesaran, serta kesucian para leluhur yang harus dijaga dan dihormati, serta diwariskan kepada anak cucu. Selengkapnya, Ferry Sob melaporkan. Masyarakat yang bermukim di Kampung Adat Gurusina, Desa Watu Manu, Kecamatan Jerebu masih menjaga kekayaan tradisi leluhur sebagai warisan kearifan lokal serta memelihara semangat gotong royong sebagai pedoman hidup untuk bekerja sama dalam melestarikan adat budaya leluhur yang agung. Salah satu tradisi yang masih terpelihara dengan baik adalah tradisi Waesao atau pengatapan rumah adat yang berbahan bambu serta alang-alang dan menggunakan tali ijuk sebagai pengikat agar bisa tertata rapi sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi penghuni rumah adat saat di musim hujan maupun panas. Bagi masyarakat Kampung Adat Gurusina, pembangunan rumah adat harus berbahan alami seperti yang diajarkan oleh leluhur sehingga keaslian rumah adat tetap terjaga dengan baik dan tidak mengalami pergeseran nilai budaya di tengah kemajuan teknologi. Salah seorang tokoh adat Kampung Gurusina, Kletus Bengu, menjelaskan tradisi Waesao merupakan gambaran akan pribadi seorang wanita yang memberikan kehidupan serta perlindungan bagi anak-anaknya dan merupakan simbol keagungan serta kesucian leluhur yang harus dijaga dan dirawat oleh generasi selanjutnya sampai kapanpun. Itu suatu rumah itu dia ibaratnya seorang perempuan yang melindungi anak-anak di dalam rumahnya. Ibaratnya Sao itu adalah seorang perempuan. Itu dia menghimpun, dia melindungi anak-anaknya di dalam rumah. Itu sehingga dia ada tidur di atas, ada badannya di dalam rumah, ada kakinya di bawah. Jadi dia ibaratnya seorang manusia. Itu baik, itu berarti dia melindungi anak-anak di dalam rumah itu supaya terhindar daripada bahaya-bahaya. Kampung Adat Gurusina merupakan salah satu destinasi wisata megalitikum yang banyak diminati oleh wisatawan asing karena memiliki tatanan rumah adat yang bertingkat serta memiliki pesona pemandangan alam perbukitan yang asri dan masih mempertahankan tradisi leluhur dalam kehidupan sehari-hari.
RRI ND Ferry Soo melaporkan. Sekian warta berita produksi RRI ND pagi ini, saya Rizwan Sumbi, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.